artikel Kristen dengan judul Persembahkanlah Hidupmu. Alkitab dengan jelas menyatakan ada surga dan neraka, dan ada Allah yang menciptakan alam semesta, dan mempercayai adanya Allah yang menciptakan alam semesta jauh lebih logis daripada bahwa alam semesta ini terjadi secara evolusi yang diawali sebuah ledakan dahsyat. Pernahkah Anda melihat hasil ledakan di lokasi pertambangan? Adakah ledakan yang menghasilkan batu-batu yang bulat seperti planet kita, atau seperti bumi kita yang bulat dengan posisi yang sedemikian tepat jaraknya terhadap matahari? Adakah Anda memperhatikan tumbuhan dan binatang dengan segala keajaibannya? Tahukah Anda mengapa kunang-kunang mengeluarkan sinar dari perutnya? Tahukah Anda satu-satunya mekanisme defense cicak yang memutuskan ekornya? Dan tahukah Anda ada binatang yang diberi nama salamander ketika kakinya putus bisa tumbuh kembali? Tahukah Anda bahwa di sungai Amazon ada belut listrik yang bisa mengeluarkan tegangan listrik ribuan volt yang hingga bisa mematikan buaya? Syukur jika Anda mempercayai ada Allah pencipta alam semesta ini. Dan terlebih lagi jika Anda percaya bahwa Alkitab adalah satu-satunya firman Allah. Tahukah Anda hanya ada satu kitab yang tidak ada salah, yaitu Alkitab? Karena Alkitab diilhamkan oleh Allah yang Maha Benar. Tahukah Anda bahwa Alkitab mengajarkan standar moral tertinggi? Karena Alkitab diilhamkan oleh Allah yang Maha Suci. Dan tahukah Anda bahwa Alkitab memberitahukan hal-hal yang jauh berlalu dan hal-hal yang ratusan bahkan ribuan tahun ke depan? Karena Alkitab diilhamkan oleh Allah yang Maha Tahu. Dan tahukah Anda bahwa Alkitab memberitahukan tentang kasih yang terbesar? Karena Alkitab diilhamkan oleh Allah yang Maha Kasih. Sudahkah Anda menerima kasih Allah? Allah sangat mengasihi manusia dan khususnya dirimu. Karena manusia berdosa termasuk kamu, maka tidak bisa ke sorga, melainkan akan berakhir di neraka, yaitu sebuah lautan api yang sesungguhnya dibuat untuk iblis di dalam Matius pasal 25 ayat 41. Untuk bisa terhindar dari neraka, manusia harus suci mutlak karena Allah Maha Suci dan sorga tempat yang Maha Suci. Berarti dosa harus diselesaikan, dan cara menyelesaikan dosa menurut Alkitab hanya satu, yaitu dosa itu dijatuhi penghukuman. Karena cara penyelesaian dosa yang demikian, maka sejak kejatuhan manusia, Allah menjanjikan juru selamat yang akan dihukumkan menggantikan manusia. Sebelum Dia datang, Allah suruh manusia mempersembahkan domba korban di atas mezbah. Dan ketika bangsa Yahudi keluar dari Mesir, mereka menyembelih seekor domba dan darahnya dioleskan di kusen pintu. Dan oleh darah domba itu, malaikat tidak membunuh putra sulung mereka, dan mereka bisa keluar dari Mesir. Kemudian Yesus datang dan Yohanes Pembaptis menunjuk Dia sambil berkata, "Inilah anak domba Allah yang datang untuk menghapus dosa dunia." Dia disalibkan seperti seekor domba yang disembelih di atas mezbah. Orang perjanjian lama yang hidup sebelum penyalibannya akan masuk surga jika mereka bertobat dan percaya kepada juru selamat yang akan datang, yaitu Yesus. Sedangkan orang perjanjian baru yang hidup sesudah penyalibannya akan masuk surga jika mereka bertobat dan percaya kepada juru selamat yang sudah datang, yaitu Yesus. Apakah Anda sudah sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Yesus bahwa Dia dihukumkan di kayu salib menggantikan dirimu menerima penghukuman? Dan sekarang Anda sedang hidup menggantikan menyinari dunia ini dengan berita keselamatan. Tahukah Anda bahwa jalan keselamatan itu hanya satu, yaitu melalui bertobat dan percaya kepada Yesus saja? Tidak ada satu orang pun bisa masuk surga melalui perbuatan baik, amal, atau menjalankan berbagai ritual atau sakramen apapun. Seseorang bisa masuk surga itu hanya melalui bertobat dan percaya bahwa Yesus sudah dihukumkan baginya. Hanya satu jalan keselamatan. Orang-orang yang di hutan sangat perlu mendengar berita bahwa ada jalan keselamatan, terhindar dari neraka melalui bertobat dan percaya Yesus. Mereka tetap akan ke neraka jika mereka tidak mendengar dan tidak percaya kabar baik ini. Kondisi manusia bukan di posisi netral, melainkan di posisi akan binasa. Manusia yang telah jatuh ke dalam dosa itu seperti orang yang jatuh dari kapal ke laut. Jika tidak ditolong, maka pasti tenggelam. Manusia berdosa yang tidak dengar Injil sehingga tidak bertobat dan percaya kepada Yesus, itu pasti binasa.
Jadi, walau tidak pernah dengar Injil, tinggal di hutan atau di wilayah atau negara yang tidak ada pemberitaan Injil akan binasa ke neraka. Terlebih lagi mereka yang menyembah berhala dan menyembah sesuatu yang dibuat oleh tangan manusia, mereka pasti akan binasa ke neraka. Begitu juga dengan mereka yang percaya kepada ilah yang salah yang disuguhkan oleh iblis melalui pengajar-pengajar sesat, mereka juga sangat kasihan karena juga akan binasa. Intinya, tanpa bertobat dari dosa dan percaya kepada Yesus bahwa Dia telah dihukumkan atas dosa seisi dunia dan telah menanggung semua dosanya, seseorang akan tetap sebagai orang berdosa yang mustahil bisa masuk surga karena surga tempat yang maha kudus. Di surga yang mulia tidak ada kesusahan lagi. Manusia yang masuk surga akan hidup bahagia seperti malaikat. Tidak ada hubungan seks lagi karena kenikmatan surgawi jauh melebihi kenikmatan seks. Kita sendiri tidak mau masuk neraka melainkan sangat ingin masuk surga dan juga tidak rela membiarkan orang-orang yang kita kasihi masuk neraka. Tuhan sendiri berkata bahwa Ia sangat ingin semua orang masuk surga, tidak mau ada satu orang pun masuk neraka. 1 Timotius 2 ayat 4. Mari kita selamatkan sebanyak mungkin orang. Jalan terlepas dari neraka hanya satu, yaitu percaya bahwa ada kabar baik, Injil yaitu Yesus yang telah disalib, dihukumkan untuk menanggung dosa seisi dunia dari Adam sampai manusia terakhir. Keselamatan telah disediakan kepada semua manusia. Orang yang percaya akan selamat. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia terutama mereka yang percaya. 1 Timotius pasal 4 ayat 10. Perhatikan, juru selamat semua manusia benar sekali. Yesus Kristus adalah juru selamat semua manusia. Telah tersedia jalan keselamatan bagi semua manusia, dan ada kata terutama mereka yang percaya. Maka kita harus memberitakannya kepada sebanyak mungkin orang agar mereka percaya dan bisa terhindar dari neraka. Mereka tidak bisa percaya jika mereka tidak pernah mendengar, dan mereka tidak bisa mendengar jika tidak ada orang yang memberitakannya. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Roma pasal 10 ayat 14. Persembahkan diri Anda. Ada banyak orang akan binasa karena mereka tidak pernah mendengar tentang Injil, kabar baik, bahwa ada jalan keselamatan yang tidak pakai amal, ritual, dan lain-lain, melainkan hanya perlu bertobat dari dosa dan beriman bahwa Yesus Kristus telah dihukumkan menggantikan mereka. Sangat sederhana, bisa menyelamatkan setiap orang yang mendengar dan yang mau percaya. Sekarang yang dibutuhkan hanyalah orang yang mempersembahkan dirinya untuk menjadi pemberita Injil dan mengajarkan kebenaran yang terkandung dalam Alkitab. Alkitab berkata bahwa ini adalah pekerjaan yang indah. 1 Timotius pasal 3 ayat 1. Ada banyak pekerjaan di muka bumi ini dan semuanya yang tidak menipu dan merugikan orang itu baik. Tetapi hanya satu pekerjaan yang Alkitab katakan indah. Ialah memberitakan Injil dan mengajarkan kebenaran. Tuhan sediakan hadiah surgawi bagi pemberita-pemberita Injil. Ada mahkota kemuliaan disediakan untuk orang-orang yang mempersembahkan hidupnya melayani Tuhan. 1 Petrus pasal 5 ayat 4. Banyak orang sudah berjuang masuk sekolah mulai TK dari kecil, sudah didorong, dikejar untuk pergi sekolah. Kemudian berpuluh tahun sampai tamat lalu bekerja dan berkeluarga. Bekerja sampai lembur dan setelah berhasil simpan banyak uang pas jadi tua dan tidak bisa lagi menikmati hasilnya. Hidup untuk diri sendiri atau hidup untuk dunia ini. Kemudian masuk surga tidak membawa apapun. Tidak ada jiwa yang berhasil diselamatkan. Kesimpulan, persembahkan dirimu untuk melayani Tuhan pemilik surga, tempat terakhir yang akan kita tuju nanti. Memandang jauh ke depan, bukan hanya sampai ke kuburan, San Diego atau Taman Lestari, melainkan sampai ke surga ke dalam kekekalan. Tuhan bukan hanya menyediakan upah kekal di surga, Dia janjikan bahwa di dunia pun Tuhan tidak akan meninggalkan orang-orang yang mengasihinya, yang melayaninya, yang berusaha hidup benar. Perhatikan perkataan Daud. Ayat 25, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan
atau anak cucunya meminta-minta roti. Ayat 26, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Mazmur pasal 37 ayat 25-26. Semua orang pasti mati. Orang terkenal mati, orang sederhana juga mati, orang kaya mati, dan orang miskin juga mati. Orang sekolah tertinggi mati dan yang tidak sekolah sama sekalipun mati. Semua orang pasti mati dan kita pun pasti mati. Saya akan mati dan akan pergi ke sorga untuk menerima semua upah yang disediakan Tuhan yang saya layani, dan juga akan bertemu dengan banyak orang yang diselamatkan oleh Injil yang saya beritakan. Mari bergabung. Jika Anda mau dididik di sekolah teologi dan tidak mempunyai biaya, silakan menghubungi saya. Jakarta, 8 Januari 2024, Dr. Soeharto Riau. Jika Anda ingin membaca artikel tentang kekristenan, silakan kunjungi website kami www.grafeministry.org, drsoehartolioblog.grafeministry.org, YouTube channel Gebia Grafe dan Gebia Indonesia. Demikian pembacaan artikel kita pada hari ini. Saya Yeni Bobo, pamit undur diri. Maranatha.